Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Rijal dengan NIM 1921002 ingin membahas mengenai kohesi. Istilah kohesi dalam studi wacana diartikan sebagai bahasan tentang hubungan antar unsur wacana yang membangun hubungan bentuk atau sintaksis. Sementara itu, Zaimar dan Harahap di tahun 2005 menyatakan bahwa kohesi adalah keterkaitan unsur-unsur lahiriah suatu teks. Misalnya, kata-kata yang kita lihat atau kita dengar saling berkaitan dalam suatu sekuen. Selanjutnya, Halliday dan Hasan 1976 dalam Mulyana 2005 menyatakan bahwa unsur-unsur kohesi wacana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan leksikal. Nah, kali ini saya mau membahas kohesi dari sisi leksikal. Leksikal terbagi atas dua bagian, yaitu reiterasi dan kolokasi. Reiterasi sebagai fitur kohesi leksikal biasanya ditampilkan dalam bentuk repetisi, sinonimi, hiponim, dan kata generik. Repetisi. Repetisi ini merupakan pengulangan kata yang sama dalam sebuah wacana. Menurut Ahmadi 42 2020. Contohnya, kita lihat dalam sebuah artikel yang dimuat oleh Ahmadi di dalam sebuah halaman jendela. Di dalam wacana mengenai PPKM ini terdapat repetisi, yaitu istilah PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sebetulnya, PPKM ini merupakan kelanjutan dari sebagian kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kata PPKM itu diulang 2 kali. Nah, itu adalah bentuk dari repetisi. Repetisi juga sering didapati dalam sebuah dialog, seperti contoh berikut. Sepulang berkaki 5, Dorna mengatakan PPKM ini membuat ekonomi sumber raut. Dorto menjawab, bukan hanya ekonomi, pendidikan pun menjadi kacau. Covid memang meresahkan. Dorse menyambung, kalau olah Covid itu besar, sudah saya hajar. Dorna, haduh, sambil menggelengkan kepala, kemudian bergumam, corona, corona. Mereka terus mendorong gerobaknya masing-masing. Nah, kata COVID itu diulang beberapa kali, adapun kata corona adalah bagian dari COVID itu sendiri. Itu adalah repetisi. Yang kedua, dalam reiterasi terdapat yang namanya sinonim. Sinonim sering disebut sebagai persamaan kata, padahal maksudnya adalah persamaan makna. Seperti halnya kata Bloomberg dalam Ullman 2011 bahwa tidak ada kata yang benar-benar dapat diperuntukkan dalam kalimat berbeda karena maknanya yang benar-benar sama. Akan tetapi, sinonimi pada tataran wacana dimaksudkan pada kata yang memiliki kesamaan atau kemiripan makna. Perhatikan wacana yang terdapat dalam artikel yang sama. PPKM, khususnya PPKM darurat, dinilai memiliki aturan lebih ketat dibanding PSBB. Kata PPKM atau istilah PPKM dan PSBB secara instinktif di masyarakat memiliki makna yang sama. Yang ketiga, dalam reiterasi terdapat hiponim dan hipernim. Hiponim adalah hubungan suatu kata dengan kata lain yang mencakup banyak kata subordinatnya. Perhatikan contoh dalam artikel yang sama. Merajalanya virus ini membuat pemerintah dengan sigap memberlakukan sejumlah kebajikan di semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan peristiwa, dan lain-lain. Frasa aspek kehidupan merupakan bentuk dari hipernim yang bersubordinat pada kata-kata ekonomi, politik, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan pariwisata. Yang terakhir, dalam reiterasi terdapat kata generik. Menurut Halliday dan Hasan, dalam Zaimar dan Harahap 2011, kata generik pada prinsipnya sama dengan hipernim, namun kata generik cakupannya lebih luas. Dapat dikatakan bahwa kata generik ini memiliki lebih banyak kata subordinat dibandingkan dengan hipernim. Contohnya seperti yang terdapat dalam wacana yang sama atau artikel yang sama. Namun di sini saya menambahkan beberapa kalimat untuk menyempurnakan kata generik tersebut. Perhatikan kalimat tersebut. Merajalelanya virus ini membuat pemerintah dengan sigap memberlakukan sejumlah kebijakan di semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan peristiwa, dan lain-lain. Seperti dalam sektor ekonomi, sekarang mal yang harus memberlakukan pengurangan pengunjung untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Ini bisa diartikan dengan teori umum ke khusus. Awalnya dari aspek kehidupan, lalu ke ekonomi yang lebih mengkerucut pada moral. Bagian kedua dari leksikal yaitu kolokasi. Kolokasi adalah fenomena kata-kata tertentu yang cenderung berkomunikasi dengan kata-kata lainnya dalam konteks tertentu. Singkatnya, kolokasi adalah kata-kata tertentu yang berada di antara kata-kata yang lainnya. Yuliawati 2018. Contoh yang terdapat dalam wacana yang serupa atau misalkan artikel yang serupa yang dimuat oleh Ahmadi di Jendela Kita adalah sebagai berikut. Beberapa profesi seperti pengajar, programmer, pembisnis, e-commerce, dan konten kreator misalnya dapat bekerja di rumah atau melakukan work from home. Nah, kata pengajar, programmer, pebisnis, e-commerce, dan konten kreator itu berkolokasi dengan work from home alias WFH. Ini bisa disimpulkan kebalikan dari yang namanya kata generik. Artinya dari khusus ke umum. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai KHSI dari sisi leksikal. Terima kasih dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.